istighosah sudah kita selesaikan. Semoga semua yang baca mendapatkan keutamaan serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faslun fi bayanis sunnati wal bid'ah. Faslun ay hadza faslun utawi iki ana fasal fi bayanis sunnati wal bid'ati ing dalem nerangaken masalah sunnah dan bid'ah. Jadi pasal ini khusus menjelaskan tentang urusan sunnah dan juga bid'ah. Karena sekarang ini di media sosial ramai, ada yang mengaku paling sunnah, yang lainnya dianggap nggak sunnah. Ada yang mengaku pondok paling sunnah, yang lainnya dianggap nggak sunnah. Ya. Jadi saya baca kemarin itu ada pondok-pondok yang sunnah, disebutkan namanya di Solo ada Ma'had Imam Bukhari, di Jember ada Ma'had Imam Syafi'i, ya kan? Tapi ajarannya Imam Samudra. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Nah, makanya saya ini kalau ya enggak melarang, enggak, tapi selalu Bapak Ibu kalau mau memondokkan anaknya jangan lihat nama, jangan lihat casingnya, tapi lihat isinya. Ada yang casingnya dan isinya enggak sama. Ya. Mari saya lihat debat itu namanya Imam Syafi'i kok apakah juga tubuhnya pakai kunut gitu. Jadi ada yang berdebat masalah itu. Nah, daripada kita repot berdebat di media sosial, wis pokoknya yang penting lihat isinya. Karena saya dapat laporan tadi dari Kiai Misbah, ada anaknya orang kaya di Jember ini, di Pondokno, di tempat yang salah. Akhirnya apa? Berani sama orang tuanya. Karena di situ didoktrin siapapun yang tidak sama dengan kita lawan, walaupun itu orang tua sendiri. Ya mau, gitu doktrinnya itu. Nah itu perlu kita ini memahami sing diarani sunnah itu apa dan yang disebut bid'ah itu apa. As-sunnatu utawi lafaz sunnah ditemmi kelawan dhammah wa tasdidi lan tasdid. Sunnah kama kaya barang kola kang dawuh sapa Abul Baqai, Syekh Abul Baqai fi kulliyatihi ing dalem kitab kulliyatihi, lugatan ing dalem cara bahasane iku at-tariqatu dalan walau ghairu mardiyatin senajan ya, ora diridhoi. Nah, walaupun tidak diridhoi. Jadi thariqah itu ada ya, kalau Syekh Abul Baqai menurut bahasa ini bukan syariat, menurut bahasa itu adalah jalan yang dilalui walaupun di situ tidak diridhoi. Itu namanya sunnah. Makanya kalau dalam salah satu man sanna sunnatan hasanatan, ada man sanna sunnatan sayyi'atan. Ya. Wasar'an utawi ing dalem cara syar'i, menurut syariatnya iku ismun nama litoriqati kadue dalan almardiyati kang diridhoi almaslukati kang ditempuh fid dini ing dalem agama salakaha kang menempuh ing thariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu
utawa liyane Rasulullah mimman bayane mimman saking mutam huwa utawi yoman iku alamun wong kang dadi panutan fitini ing dalem agama kasahabati kaya sahabat radhiyallahu anhu. Menurut Sarah, yang disebut sunnah itu adalah apa yang ditempuh dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tidak berhenti sampai Kanjeng Nabi saja ya. Dan selain Kanjeng Nabi, contohnya para sahabat. Jadi sunnah itu bukan hanya Kanjeng Nabi saja, tapi kalau para sahabat melakukan, walaupun mungkin Kanjeng Nabi tidak melakukan, tapi sahabat melakukan, ya itu bisa disebut sunnah. Makanya azan Jumat 2 kali, itu kan bukan Kanjeng Nabi. Dulu Kanjeng Nabi azannya 1 kali, karena jumlah umat Islam masih sedikit. Ya. Kemudian zaman Khalifah Utsman kalau salah, ya, yang 2 kali itu, azan 2 kali karena jumlah umat Islam semakin banyak. Sekarang azan 2 kali saja, Jumatan masih banyak yang telat, tapi nggak perlu ditambah 1 kali lagi memberi kesempatan. Ya. Nah, itu iya kan? Dulu alasannya memang untuk memberi kesempatan umat Islam, maka ditambah 1 kali. Jadi 2 kali wes. Lalu sekarang jumlah umat Islam bertambah, terus ditambah satu. Lah ini bid'ah yang nambahi 1 kali lagi ini yang bid'ah. Kalau yang 2 kali enggak. Nah jadi itu Maulid, memperingati Maulid itu ono sing membid'ahkan, padahal kata Abu Bakar, kata sahabat Abu Bakar, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk zikir Maulid Kanjeng Nabi, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi sahabatku di surga. Sahabat Abu Bakar itu sudah dijamin masuk surga. Berarti kalau beliau dawuh kana rafiqi fil jannah, akan menjadi sahabat saya, teman saya di surga, itu nggak salah ya, karena beliau jadi jamin masuk surga. Nah, Maulid pun tidak bisa dianggap bid'ah, kecuali kalau isinya Maulid itu gak genah itu loh, joget-joget. Dulu ngapunten, Hadratus Syekh itu sempat menulis kitab At-Tambihat Al-Wajibat Limayyasna Al-Maulid Bil Munkarat, ya, peringatan yang wajib bagi orang-orang yang merayakan, memperingati Maulid dengan kegiatan-kegiatan mungkar. Itu kenapa? Karena beliau melihat sendiri. Ketika beliau mengadakan perjalanan ke Sewulan ke Madiun, itu beliau melihat ada peringatan Maulid, mungkin bannernya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin bannernya, tapi isinya apa? Tayub, tahu tayub, kesenian tayub, di mana wanita joget-joget terus disawer, ya, disawer, ya. Kemudian ada pencak, ada laki perempuan campur dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian nggak benar. Tapi kalau memperingati Maulid yang asli sebenarnya isinya hanya sholawat dan memuji kepada Kanjeng Nabi, ditambah mungkin sedikit mau'izah atau tausiah dari kiai, dari ustaz, selesai. Nah, jadi yang disebut sunnah secara syara itu adalah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan juga para sahabat. Nah, inilah yang kemudian melahirkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana ningali dawe Kanjeng Nabi, alaikum netepono sira
bisunnati kelawan sunnah ingsun wa sunnatil khulafai lan sunnai para khulafa ar-rasyidin ar-rasyidina kang oleh petunjuk kabeh mimba'di ing dalem sakwise ingsun. Jadi adzan 2 kali itu kan dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin. Dawuh man anfaqad dirhaman, siapa yang itu dilakukan diucapkan oleh sahabat Abu Bakar. Jadi ini menurut dawuh Nabi juga. Makanya kalau golongan mereka, golongan sebelah itu, walaupun itu sobat, kalau Nabi tidak pernah kasih contoh itu bid'ah, itu aja titik. Karena dalilnya ya cuma satu, kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Cukup itu tok wis. Kok ngaji ya nggak iso, nggak mau. Pokoknya saklek begitu. Ya. Rapat kullu bid'atin ini mereka nggak mau, nggak bisa ditawar. Kullu bid'atin ini pokoknya semua bid'ah. Tidak ada yang namanya dibagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyah. Tapi mereka tidak mau belajar. Kalau Kanjeng Nabi menyebut kullu bid'atin, Nabi juga tidak pernah membagi bid'ah urusan agama, bid'ah urusan dunia, bid'ah urusan ibadah. Kan Nabi nggak pernah membagi itu, gitu. Jadi tidak pernah Kanjeng Nabi itu. Artinya memang hadis ataupun ayat Al-Quran ini harus dipahami betul. Jadi jangan modal terjemahan. Misalnya ingin tahu artinya atau maknanya ayat Al-Quran, ya modalnya cuma kitab Al-Quran terjemahan Kemenak misalnya, ya kita nggak bisa terus. Hadis cukup karena ilmunya banyak, ada Al-Quran itu ada tafsir, ada ulum Quran, harus tahu asbabul nuzulnya. Hadis pun harus tahu asbabul wurud, harus tahu ilmu hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mutolah hadis dan sebagainya. Nah itu harus tahu. Kalau hanya apa yang tertulis terus dipahami secara letterlek, ya belum tentu. Jangan-jangan ada ayat wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, dipotong. Yang tidak boleh itu mendekati, nek ngelakoni. Nah itu kan repot kalau nafsiri Al-Quran model begitu itu. Ini kudu diteliti, jadi harus paham betul. Ya. Wa urfan lan ing dalem cara adate iku ma perkara wadhoba kang langgengi alaihi ing atase ma sapa muktada wong kang dadi panutan iku nabiyan kana nabi asane awaliyat utawa wali. Nah secara adat yang disebut dengan sunnah itu adalah apa-apa yang dilanggengkan oleh orang yang jadi panutan, baik itu dari golongan nabi maupun wali. Dari golongan, jadi bukan hanya nabi yang jadi panutan itu, wali, ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, dan mereka ada orang yang tidak mau dengan ulama, itu tidak mau. Nah, repot. Apalagi sekarang ini, ngapunten. Dalam Nabi dawuh, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kelak akan datang satu zaman atas umatku di mana mereka lari dari ulama dan fuqaha.
Nah, sekarang ini ulama bukan hanya dilari, ditinggalkan, dihina, difitnah, direndahkan, ya kan? Nah, kalau sudah begini bagaimana? Maka kata baginda Nabi, fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin, Allah akan menimpakan 3 macam musibah kepada mereka. Apa saja musibah? Yang pertama, yarfaul barokata min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan dari rizki mereka, dari rizki dari usaha mereka. Mungkin sekarang ini cari pekerjaan susah, cari uang susah, ada yang sudah bekerja tapi kok merasa kurang terus dan sebagainya. Jangan nyalahkan Pak Prabowo dulu, ya. Jangan menyalahkan Menteri Keuangan dulu, jangan. Bisa jadi itu karena lari dari ulama dan fuqaha. Jadi kiai saya gak enak, sogeh dicacat, melarat ya dibully ya. Ada kiai kaya naik Alphard misalnya, kiai kok nggak sederhana, nggak zuhud gitu, padahal Alphardnya itu dikasih orang. Jadi kiai miskin ya dicacat lagi. Kiai miskin gimana nanti santrinya, kiainya saja miskin, nah gitu. Ini kan susah, akhirnya terus piye? Ono mana sing kiai kok bojone siji, ini susah. Itu stiker. Ngapunten Nyai, nggih guyon. Itu stiker. Dengan Pak Dosi ten stiker enten. Ya. Jadi napa? Secara adat itu adalah sesuatu yang dilakukan, bahkan dilanjutkan oleh orang yang jadi panutan baik dari golongan nabi maupun wali. Wasunniyu utawi lafaz sunniyu iku mansubun dibangsaaken ilas sunnati maring sunnah hudifa dibuang apa at-ta'u huruf ta'e lin nisbati krono nisbat krono bangsaaken. Awalnya itu as-sunnatiyu, tapi taknya dibuat menjadi as-sunniyu supaya cocok ya nisbatnya. Wal bid'atu utawi kang diarani bid'ah kama kaya barang kala kang dawuh sapa as-Syekhuz Zarruq, Syekh Az-Zarruq, Syekh Zarruq fi Uddatil Murid ing dalam kitab Uddatil Murid sar'an ing dalam cara syarae iku ihdasu amrin nganyari perkara fiddini ing dalam agama yusbihu ya kang nyerupani apa ayyakuna yen ta ana apa amrin minhu saking ad-din walaisa lan ora ana apa amrin minhu ya saking ad-din sawaun kana iku padha uga ana apa amrin bisurati iku kelawan rupane wal haqiqati lan hakikati. Nah, bid'ah menurut Syekh Zarruq itu adalah nganyari perkara, itu membuat satu perkara yang seolah-olah itu urusan agama, bagian dari agama karena menyerupai, tetapi sesungguhnya itu bukan dari urusan agama. Nah, ini namanya bid'ah. Tapi kalau kita ini
tahlilan ini kan isinya iya maca surat, sholawat, doa, iya kan. Maulid ya tadi yang saya sebutkan isinya memuji Kanjeng Nabi, sholawatan, kemudian pengajian, selesai. Lah misalnya yang disebut bid'ah itu apa? Nah, mereka memberi contoh. Kalau ibadah itu cari dalilnya, cari perintahnya, mesti begitu. Lah kita orang yang ya mana larangannya gitu, ada nggak ketemu akhirnya. Jadi nggak usah berdebat dengan orang yang nggak cocok. Sampai kapanpun nggak ketemu, ya. Karena dasarnya sudah berbeda, doktrinnya juga sudah berbeda. Ya. Nah, kecuali kalau kemarin itu ada usulan ya, karena haji ini kan sudah jelas ibadah rukun Islam. Ya. Haji itu karena antrinya itu terlalu lama. Itu ada yang usul supaya haji itu bisa dilaksanakan di luar bulan Dzulhijjah. Jadi silakan dibahsul masail katanya begitu. Waduh, ya ini mungkin nanti kalau dibahsul masail terus ada ya jelas gak ketemu ini. Ya, haji boleh di bulan lainnya, itu namanya bukan haji kalau itu. Makanya disebut Dzulhijjah itu. Ada lagi yang usul, kita ini kan sudah membayar zakat, maka pajak ya. Jadi ada yang menyamakan, termasuk Menteri Keuangan itu. Jadi itu. Nah, jadi kalau sudah bayar pajak, ya enggak, ada yang usul, nggak perlu bayar zakat katanya. Nah ini kan yang bid'ah, yang ini gitu loh. Ya. Bayar pajak, bayar zakat, itu kewajibannya beda. Kalau zakat itu kewajiban agama, kalau pajak kewajiban negara. Dalilnya masing-masing ada. Makanya ada lagi kemarin itu yang satu kelompok komunitas di Sulawesi Selatan itu hajinya nggak di Mekah, nggak mau, mereka ke puncak Gunung Bawakaraeng. Jadi hajinya cukup di sana. Nah, ini bukan lagi bid'ah, kali ini mbahnya bid'ah kalau ini ya. Jadi, nah itu dibuat-buat dari itu. Kalau kita ini enggak, karena memang anunya begitu, ya. Liqaulihi krana ningali dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalem urusan kita, hadza rupane iki amrina ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking amrina, fahuwa maka utawi ma iku raddun ditolak. Jadi membuat-buat satu urusan yang tidak termasuk urusan agama yang dicontohkan oleh baginda. Kalau misalnya tahlilan, ya itu kan isinya apa? Isinya ya membaca ayat-ayat Al-Quran, ya ada sholawatnya, kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal. Setelah itu makan kan? Lah makan ini kan memberi sedekah. Sedekah itu kan perintah, kan ibadah juga. Ya. Dan pasti itu ada. Boleh sih gawa berkat.
Kan enak jadi wong NU itu. Jadi kalau pemerintah baru memprogramkan MBG sekarang ini, wong NU sudah sejak dulu itu MBG. Mangan berkat gratis. Dan itu tidak sepeser pun mengambil APBN itu. Jadi berkatnya atau barokahnya itu karena itu tidak mengambil APBN. Aman, insya Allah nggak beracun. Ya, jadi nggak ada racunnya. Kalau MBG yang lain itu, jadi akhirnya diplesetkan jadi makan beracun gratis itu ya, jadi itu kan kacau itu. Jadi banyak hikmahnya. Makanya orang NU ini, ngapunten, orang NU ini itu banyak sekali forum silaturahminya, mulutan, tahlilan, tibaan, yasinan, manakipan, rotipan, istighosahan ya. Kan anak sing senengane rotipan, anak sing senengane istighosah. Gak patek doyan rotip gak ada ya, jadi itu ya, gak ada tapi ganti istighosah ya. Jadi forum silaturahminya itu banyak. Makanya saya ini wong NU ya, makanya wong NU itu ngapunten ya, lemu-lemu. Kayak saya ini ketua PJNU, tiap hari makan berkat, lemu. Ini juga lemu juga ini ada. Sering ketemu NU, kemarin acara di Tawak ketemu. Acara. Iya. Kalau ada orang NU kok uru, itu biasanya kalau diundang nggak pernah datang. Ya nggak dapat berkat ya. Padahal semakin sering kita ini makan berkat, insya Allah gizi terjamin. Barokah. Jadi mana sih masak bunyai itu, masya Allah. Anak dongane itu masa itu gak angger-angger masa, makanya sedep-sedep ya. Alhamdulillah. Nah, jadi itu. Wa qaulihi lan dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhtasatin, utawi saben-saben perkara kang anyar iku bid'atun bid'ah. Perhatikan di sini tidak dibagi menjadi muhtasatin fiddin, muhtasatin fil ibadah, muhtasatin fid dunya, tidak ada. Ya kalau diterjemahkan ya harus yang adil. Semua perkara yang baru itu bid'ah. Kalau kita nggak mau belajar. Tapi kalau kita itu mau ngaji, oh ternyata zamannya Kanjeng Nabi itu sudah ada bid'ah-bid'ah. Karena sunnah Kanjeng Nabi itu bukan hanya sunnah qauliyah apa yang didawuhkan atau sunnah fi'liyah apa yang dilakukan, tapi juga takririyah, ketetapan. Zamannya Kanjeng Nabi ada misalnya doa apa iktidal ya, bangun dari ruku itu ada yang nggak sama dengan Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi bertanya, siapa mang sing donga ini? Akhirnya ada yang ngaku, dan Nabi tidak melarang, tidak marah, karena doanya itu ternyata malaikat berebut nyatet ganjaran, ya kan? Nah, misalnya ketika Kanjeng Nabi sholat kan, shollu kama ra'aitumuni usolli, dan yang ikut sholat Kanjeng Nabi itu kadang-kadang ada orang baru ya. Terjadi perbedaan ketika sholat itu, ketika sujud Nabi itu mendahulukan kepalanya atau mendahulukan telapak tangannya atau mendahulukan lututnya, kan terjadi perbedaan. Ono sing nek sholat itu tangannya dhisik, ono sing nek sholat itu lututnya dulu. Ternyata ada riwayatnya dua-duanya ini.
Ada yang meriwayatkan bahwa Nabi itu ketika sujud itu mendahulukan tangannya, karena ketika dia sholat Nabi memang mendahulukan telapak tangannya. Tapi di riwayat yang lain ada orang yang meriwayatkan ternyata Nabi itu mendahulukan lututnya, karena ketika orang ini perawi ini sholat, Nabi memang artinya apa? Mau dahulu tangannya, mau dahulu lututnya, itu ada riwayatnya. Yang tidak ada riwayatnya itu Nabi mendahulukan kepalanya. Jungkel nanti ya. Itu yang tidak ada. Itu loh. Jadi nggak perlu diperdebatkan urusan-urusan ini. Ya sing gak sholat itu wakeh, kenapa kita yang malah diurusi? Nah, jadi itu. Waqad bayyan lan teman-teman mertelaaken, teman-teman menjelaskan sapa al ulama'u rahimahumullah ya, annal makna setune makna fil hadisaini ing dalem hadis loro. Hadis loro itu ya yang pertama yang di atas tadi itu man ahdasa itu, dan yang kedua kullu muhdasatin itu ya. Al madhkura ini kang ditutur karone iku rajiun bali kembali li taghyiril hukmi ya, maring ngerubah hukum bi'tiqadimah kelawan nekataken perkara laisa kang ora ana apa ma iku bikur batin kelawan ibadah ya, kurbatan ing ibadah la mutlakil ihdaji ora mutlake nganyari. Artinya para ulama itu mengatakan bahwa makna dari dua hadis yang disebutkan di atas tadi itu ya, itu kembali karena litayyiril hukmi, bisa merubah hukum. Kalau hukum itu kan bisa berubah, karena hukum dalam Islam itu wajib, sunnah, makruh, kemudian haram, mubah. Jadi ada orang yang ketika ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya bersalaman setelah sholat, itu hukumnya bid'ah. Sejak kapan di Islam itu ada hukum bid'ah? Setahu saya belajar mulai MI sampai sekarang itu hukum itu ada 5, iya kan? Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Nggak pernah ada hukum bid'ah itu. Ya kalau mau mengatakan haram, haram aja, nggak usah takut. Nanti biar debat gitu, ya karuan. Mulai kapan ada hukum bid'ah itu? Nah, jadi karena memang di dalam Islam al-aslu fil asya al-ibahah, hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah, baru kemudian akan berubah sesuai dengan kondisinya. Misalnya menikah itu hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib. Kok bisa? Bisa bagi orang yang tidak mampu menahan dirinya, ya, nafsunya besar, tenaganya kurang. Nah, jadi itu ya. Lah daripada zina dan maka bagi orang yang begini ini wajib. Bisa jadi haram. Loh kok bisa? Ya, ada orang yang mungkin hatinya itu pernah kecewa, pernah disakiti, maka dia menikah itu tujuannya untuk membalas dendam. Nah, ini hukumnya haram. Nah, kan begitu.
Ya. Merokok, nah, merokok hukumnya makruh. Ya, tapi bisa berubah. Ya, betul. Bisa berubah. Saya ini pernah punya teman. Ayahnya ini perokok berat. Nah, suatu ketika ya istrinya ngomel, Pak, mbok leren nek rokokan. Akhirnya suaminya ini, ayahnya teman saya itu betul manut sama istrinya. Jadi berhenti merokok. Begitu berhenti merokok, sakit-sakitan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter. Pak, kok diperiksa, dicek up mulai ujung kepala sampai ujung kaki kok nggak ditemukan penyakit. Ini bapak nggak sakit apa-apa ini. Kenapa? Akhirnya istrinya cerita. Ini loh dok, bapaknya anak-anak ini merokok. Jadi tiap hari 2 bungkus. Ya saya suruh berhenti dulu lah, harus dikurangi lah. Malah sakit. Nah kalau begitu Bu, bapak ini merokok hukumnya wajib. Akhirnya bapaknya hore gitu ya. Iya. Jadi luar biasa. Jadi hukum itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Yang sudah pasti, yang nggak bisa berubah. Misalnya sholat wajib, ya sudah jangan dirubah jadi sholat sunnah. Kalau perlu sholat sunat jadikan wajib hukumnya bagi kita, kan begitu. Boleh. Nah, jadi itu kot tanah waladhu krono teman-teman merkoleh ing ma apa as-syari'atu syariat bi usuliha kelawan piro pokoke syariat fayakunu moko ana apa ma iku rojiat bali ilaiha maring syariat au bi furu'iha utawa kelawan piro-piro cabange syariat fayakunu moko ana apa ma iku muqayyasan dikiasaken alaiha ing atase syariat. Jadi karena memang hukumnya sumber hukum, sumber hukum dalam Islam itu kan ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Jadi bukan hanya Al-Quran, hadis saja sumbernya, tapi ijma, kesepakatan para ulama. Tentu ulama bersepakat itu nggak ngarang, mereka juga menggunakan Al-Quran. Kalau tidak ditemukan di dalam Al-Quran, cari di dalam hadis. Kalau tidak ditemukan di dalam hadis, para ulama berkumpul membahas. Ya, akhirnya ketemulah ini yang namanya ijma. Kalau tidak ditemukan tidak bersepakat, maka dikiaskan. Contoh di salah satu bagian dunia ini ada wilayah yang tidak pernah kena sinar matahari, jadi gelap terus. Terus bagaimana mereka itu menentukan waktu sholat? Nah, ini kan repot karena gelap terus, nggak pernah kena sinar matahari. Jam juga ya berjalan memang, tapi tidak pernah ada matahari terbit. Terus kapan subuhnya, kapan sholat duhanya, kapan zuhurnya. Maka kemudian para ulama
berkumpul memutuskan maka untuk waktu sholat itu dikiaskan, dibandingkan dengan daerah terdekat. Jadi ibaratnya Jember ini nggak pernah kena sinar matahari, gelap terus. Ini tetangga terdekatnya katakanlah Bondowoso, Bondowoso normal, ya kan? Nah, contohnya itu, maka waktu sholatnya ini dikiaskan, disamakan dengan daerah terdekat. Nah, kalau nggak ada waktunya ya nggak sholat nanti. Nah ini harus cerdas. Hanya hukum itu tidak hanya Al-Quran, tidak hanya hadis, karena kelompok tetangga sebelah ini hanya berpegang pada Quran hadis saja. Tapi mereka tidak mau menerima ijma, tidak mau menerima qiyas. Padahal mereka juga percaya ulama. Mereka panutannya Ibnu Taimiyah, Al-Albani, itu kan sama saja sebenarnya. Enggak langsung Al-Quran hadis melalui orang seperti itu kan. Nah, jadi itu. Qala dawuh sapa Syekh Zaruk, wa mawazinuha utawi pira-pira timbangane bid'ah. Utawi pira-pira timbangane bid'ah. Maksudnya timbangan itu ukuran. Timbangan kan untuk mengukur. Jadi kalau timbangannya bid'ah itu, ukurannya bid'ah itu salah satu ikut telu, ada 3. Ukuran sesuatu itu dikatakan bid'ah. Al awwalu tawi kang awal iku ayyudhara, yen to ditingali apa fil amri ing dalam perkara al muhdasi kang anyar. Jadi dilihat dulu di perkara yang baru tadi itu, yang oleh mereka dianggap bid'ah. Maka lihat dulu, ya. Fa in syahida, moko lamun nyekseni, ya. Apa muqdamus syariati, agung-agunge syariat, ya. Wa asluha lan pokoke syariat, falaisa moko ora ono apa muhdas iku bid'atin bid'ah. Kalau di dalam perkara yang baru tadi itu ternyata dilihat ada banyak yang sesuai dengan syariat, maka itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Kayak tahlilan. Tahlilan itu yang dilakukan apa? Membaca Al-Quran, surat-surat pendek, membaca sholawat, membaca doa. Apakah ini syariat atau bukan? Kalau itu syariat berarti tahlilan itu bukan bid'ah. Mereka yang membid'ahkan itu kan kumpul-kumpul itu. Membaca surat Yasin tiap malam Jumat itu bid'ah. Kalau membaca surat Yasin nggak apa-apa, tapi menentukan waktu setiap malam Jumat itu yang bid'ah. Lagi terus piye ya? Mereka tidak sadar, kadang-kadang melakukan kajian tiap hari Minggu, tapi dilakukan kok nggak bid'ah gitu. Nabi tidak pernah menentukan, ayo ngaji hari Minggu, tidak pernah. Terus otaknya di mana gitu ya? Makanya nggak perlu berdebat, kalau saya nggak perlu kan. Karena mereka selalu melihat ono ae masalah waktu membaca surat Yasin tiap. Nah, jadi itu bukan bid'ah, karena lebih banyak ada unsur-unsur syariatnya di situ. Wa in kana lan lamun ono apa muhdas iku mimma saking perkara yakba kang nyegah, ya,
kang nyegah apa mu'dhamus syariah dzalika ing mengkono-mengkono ma bikulli wajhin lawan saben-saben wajah bahwa maka utawi muhdas iku batilun batal wa dhalalun lan sesat. Nah, kecuali kalau di dalam perkara yang baru itu memang hal-hal yang dicegah oleh syariat. Misalnya joget-joget, tahlilan tapi isinya joget-joget misalnya ya. Nah, ini batilun wa dhalalun kalau itu. Tapi kalau isinya doa, membaca Al-Qur'an, bukan bid'ah. Intinya sesuatu yang memang sudah disepakati tidak ada perbedaan. Artinya semua ulama menganggap itu sesat, menganggap itu bid'ah, berarti memang itu bid'ah. Tapi kalau ada yang pro, ada yang kontra, tidak bisa dikatakan bid'ah. Terjadi ikhtilaf, perbedaan di itu, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Ya kayak yang tadi sholawat maulid tapi isinya saweran, isinya tayuban. Nah baru ini bukan hanya bid'ah tapi maksiat sudah itu, yang mungkarat. Nah itu yang kitab tambihat itu yang sering dipotong oleh Minhum, dibuat kalau Mbah Hasyim saja mengharamkan maulid. Nah, ya, pernah itu ada seorang ustadz di Pamekasan itu mengutip itu. Nah saya yang repot, saya menjelaskan Mbah Hasyim tidak pernah mengharamkan maulid. Yang diharamkan oleh Mbah Hasyim itu adalah maulid yang diisi mungkarot, itu yang haram. Kalau seperti kita lakukan selawatan, memuji-muji Kanjeng Nabi, diisi tausiah, ya, nah itu yang boleh. Tuh. Wa in kana wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.